bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara dari semula, dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, ia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan semua orang memuji dia. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan juga adik-adik sekalian, penginjil Lukas memulai tulisannya dengan sebuah pendahuluan yang baik untuk kita renungkan. Dia tadi mulai menyapa Theophilus. Theophilus itu artinya yang dikasihi Allah. Ini bisa orang, bisa jemaat. Theophilus. Mungkin Theophilus ini sedang ragu-ragu. Mungkin dia sedang bertanya, apakah iman Kristen yang saya imani ini sungguh benar? Jika memang benar, mengapa Yesus ditolak oleh umatnya dan disalibkan? Jika benar, mengapa orang Kristen, saya sebagai orang Kristen ini dianiaya? Jika benar iman ini, mengapa sebagian besar orang Yahudi itu menolak pesan itu? Sementara malah orang-orang yang bukan Yahudi itu menerimanya. Theophilus mungkin sedang merasakan ini. Sehingga Lukas yang konon itu seorang dokter, seorang yang biasa dengan ilmu, tadi dia mengatakan menyelidiki segala peristiwa yang terjadi berkenaan dengan Yesus Kristus. Dia menyelidikinya dengan seksama, dengan cermat, dengan sungguh-sungguh. Dan sesudah mendapatkan bukti-bukti, mendapatkan berita-berita yang benar, lalu dia memutuskan untuk mencatat dan membukukannya. Dengan demikian,
iman yang sekarang ini diimani oleh Theophilus dan juga oleh kita semuanya yang ada di gereja ini, itu didasarkan kepada peristiwa yang benar, pada peristiwa yang nyata, peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi. Salah satu peristiwa yang dicatat oleh Lukas pada hari ini adalah tentang Yesus yang kembali ke Galilea, ke tempat dia dibesarkan, dan berkhotbah di sinagoga. Yesus baru saja itu dibaptis di Sungai Yordan, lalu dicobai di padang gurun, dan Roh Tuhan membawanya kembali ke Galilea. Dan pada kesempatan pengajaran itu, Yesus mengutip nas dari kitab Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara-saudari, latar belakang nubuat Yesaya ini adalah Imamat 25. Dan Imamat 25 itu adalah tentang tahun Yobel. Tuhan Yesus sedang memberitakan tahun Yobel. Saudara-saudari, kutipan Nabi Yesaya tadi itu lalu menjadi dalam tanda kutip itu program arah seluruh hidup Tuhan Yesus selama pelayanannya di tengah-tengah umatnya. Ayat-ayat ini tadi akan menjadi nyata di dalam kehidupan Tuhan. Perhatiannya kepada orang-orang miskin dan orang-orang tertindas itu ya jelas. Pembebasan yang dia wartakan itu akan nyata ketika dia nanti membebaskan orang dari sakitnya, dari setan-setan, dari roh-roh jahat. Ini pembebasan yang diwartakan oleh Tuhan. Tahun Yobel yang di Imamat 25, itu orang mengatakan itu mungkin sulit digenapi dalam dunia perjanjian lama. Tetapi nanti Tuhan Yesus akan menggenapinya secara baru. Tahun rahmat Tuhan jelas-jelas mengingatkan orang pada tahun Yobel itu. Dan kehidupan Tuhan Yesus dari awal sampai akhir akan menampakkan ini. Sangat diwarnai oleh nubuat Yesaya ini. Saudara-saudari, banyak umat beriman itu hidup diterangi oleh firman Tuhan. Ada Ibu Teresa dari Kalkuta, dia sangat digerakkan oleh firman Tuhan yang bunyinya, "Aku haus." Ketika Tuhan Yesus disalib, dia bilang, "Aku haus." Maka "aku haus" ini nanti di kapel-kapelnya Ibu Teresa, terus juga nanti dimanapun ada salib di tempat-tempat mereka, itu selalu ada tulisan di sampingnya itu, "Aku haus." Dan ini sungguh mewarnai hidup Ibu Teresa dari Kalkuta yang menolong orang-orang, yang membantu orang-orang yang sangat-sangat susah. Demikian juga misalnya Santo Vincentius Apaulo, Romo-Romo CM ini. Vincentius Apaulo itu sangat dijiwai oleh firman Tuhan hari ini. Roh Tuhan ada padaku. Aku diutus untuk menyampaikan kabar baik untuk orang miskin. Dan ini menjiwai seluruh hidup dan karya Santo Vincentius. Dan juga nanti para imam CM atau suster putri kasih. Dan misalnya juga Bapak Uskup kita sekarang ini punya moto Diligere sicut Christus dilexit, mengasihi seperti Kristus mengasihi. Ini juga didasarkan kepada Injil Yohanes. Injil Yohanes yang juga pengalaman pribadi Bapak Uskup kita. Artinya ini sungguh firman yang menjiwai hidupnya. Saudara-saudari, hal-hal ini menunjukkan sebenarnya betapa kuatnya firman Tuhan itu bisa mempengaruhi hidup seseorang. Betapa kuatnya, bahkan itu satu ayat saja bisa mempengaruhi hidup seseorang.
bahkan boleh dibilang bisa mengubah dunia. Satu ayat aja. Firman Tuhan memiliki daya ubah itu yang luar biasa. Maka kalau hari ini itu adalah Minggu Sabda Allah, ini sekaligus mengingatkan kita apakah kita juga punya misalnya satu ayat saja yang betul-betul menjadi pegangan kita, menjadi kekuatan di saat kita lemah, menjadi penghiburan di saat kita berduka, menjadi pendorong kita untuk memperbaiki keadaan. Satu ayat saja. Minggu firman Tuhan ini, mari kita mencari satu ayat yang menguatkan kita. Ayat emas boleh dibilang begitu. Juga pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan ini dalam kerangka tahun Yubelium 2025. Kalau di dalam perjanjian lama, tahun Yubelium pada tahun Yobel, itu ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, nanti tanah yang sudah dibeli itu akan dikembalikan. Kalau kita tanah dibeli ya sudah menjadi milik kita. Kalau pada masa itu tanah yang dibeli ya dikembalikan. Lalu kalau ada yang jadi budak nanti dibebaskan pada tahun Yobel. Kalau ada yang punya hutang nanti hutangnya diputihkan. Luar biasa itu tahun Yobel. Bagi orang-orang yang menderita pada zaman itu, tahun Yobel itu menjadi tahun harapan. Karena nanti tahu, nanti sebentar lagi akan ada pembebasan. Sementara bagi orang-orang yang tidak menderita, orang-orang yang membeli tanah misalnya tadi, tahun Yobel mengingatkan mereka bahwa sukacita itu tidak ditemukan dalam penumpukan sesuatu, tetapi dalam pelepasan. Sukacita tidak datang dari mencengkram apa yang sedang dimiliki, tapi menyadari bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan Allah. Tahun Yobel mengajak orang itu ingat itu. Tahun Yobel mengingatkan mereka bahwa sukacita itu memancar dari tawa saat makan bersama. Lalu juga dalam air mata yang ketika sesuatu diperdamaikan. Di sana tahun Yobel. Sukacita Yobel itu memancar keluar, memicu kemurahan hati dan menyalakan harapan. Saudara-saudari, sukacita Yobel, sukacita Yubelium ini bukan sukacita yang pasif. Ini sukacita yang mengundang kita untuk bertindak. Sukacita yang mengundang kita untuk mewujudkan semangat Yobel ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan mengampuni mereka yang menyakiti, dengan berbagi apa yang kita miliki, dengan memperjuangkan keadilan, lalu nanti mencintai lingkungan hidup, itu semangat Yobel, saudara-saudari. Bagi kita pun, tahun Yobel bukan sekedar ziarah ke Gua-Gua Maria, bukan sekedar pergi ke katedral atau ke gereja Santa Perawan Maria, kelahiran Santa Perawan Maria, bukan. Tetapi bukan juga hanya soal indulgensi, bukan hanya itu. Tetapi tahun Yobel bagi kita adalah menjadi pengingat bahwa saya dan Anda sekalian dipanggil menjadi manusia-manusia Yubelium. Manusia-manusia yang dijiwai oleh semangat Yobel ini. Manusia-manusia yang menjadi instrumen, menjadi sarana sukacita, sukacita yang menyembuhkan, sukacita yang memulihkan, sukacita yang mendamaikan. Dan inilah yang dilakukan Tuhan Yesus selama hidupnya. Kiranya saudara-saudari, sukacita Yobel ini juga berakar dalam hati kita, lalu juga pada akhirnya meluap ke sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya.